Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan budidaya ikan konsumsi Prakarya SMP kelas 9 semester 1. Adapun pustaka yang diambil yaitu dari buku siswa Prakarya kelas 9 terbitan Kemdikbud edisi revisi 2018. Pada video kali ini kita membahas budidaya ikan konsumsi, yaitu pada bagian teknik budidaya. Kalau pada sebelumnya kita sudah membahas tentang komoditas-komoditas ikan konsumsi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Kita masuki pembahasan kita tentang sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Hal-hal yang pertama harus kita perhatikan untuk budidaya ikan konsumsi yaitu bahan. Bahan ini meliputi benih ikan, benih atau bibit ikan. Selanjutnya ada pakannya, air yang digunakan, pupuk, kapur, dan juga obat-obatan. Kita bahas yang pertama tentang benih. Benih yang digunakan sebaiknya pilihlah yang sehat. Benih yang sehat itu memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Untuk penebaran benih ikan, kepadatan pada tiap meter persegi wadah ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidayanya. Apakah itu sistem ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Penebaran benih dilakukan dengan hati-hati. Lakukan pada pagi atau sore hari. Ini bertujuan agar benih yang ditebar tidak mengalami stres, sehingga dapat meminimalkan tingkat kematian benih ikan. Pada proses penebaran dilakukan proses aklimatisasi dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu air. Selanjutnya pakan. Pakan ini dibedakan menjadi pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan sekitar perairan berupa jasad renik atau mikroorganisme akuatik. Contoh pakan alami yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang akan mengkonsumsi pakan tersebut. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, maka proses pembesaran benih ikan dikelompokkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut. Ada pembesaran ikan secara ekstensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat di dalam kolam budidaya. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah-sawah. Selanjutnya, pembesaran ikan secara semi-intensif, yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. Pembesaran ini dilakukan di kolam air tenang. Yang ketiga, yaitu pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan pakan alaminya itu sebagai tambahan. Pemberian pakan itu harus memperhatikan kebutuhan dan waktu serta caranya. Berikan pakan sedikit demi sedikit agar dapat dimakan habis sebelum pakan itu tenggelam ke dasar kolam. Pakan diberikan disesuaikan dengan besarnya mulut ikan. Jumlah pakan buatan yang diberikan selama sehari berkisaran antara 0,3 sampai 0,5%
dari bobot tubuh ikan atau bobot target panen. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pupuk. Dalam pemeliharaan ikan atau budidaya ikan, pupuk diperlukan untuk pemberian pupuk pada dasar kolam. Ini untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami ikan. Jenis pupuk yang digunakan bisa pupuk alami atau pupuk kandang berasal dari hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan selanjutnya adalah air. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kualitas air yaitu adalah pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH itu 6 sampai 8, kemudian suhu itu 25 sampai 32 derajat Celcius. Salinitas ini adalah kandungan garam terlarut pada air yaitu 0 sampai 5 ppt untuk air tawar, 6 sampai 29 ppt untuk air payau, 30 sampai 35 ppt untuk air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Selanjutnya, kapur. Kapur ini diberikan untuk mempertahankan kestabilan atau keasaman pH atau derajat keasaman tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan diantaranya kapur pertanian kalsit dan dolomit, serta kapur aktif. Selanjutnya, obat-obatan. Obat-obatan ini dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, bisa jenis alami dan bisa juga obat-obatan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, bisa tembakau, akar tuba, kipahit, dan daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang hanya mematikan sumber penyakit, bukan ikan, serta mudah terurai. Selanjutnya kita bahas tentang wadah budidaya ikan konsumsi. Untuk wadah, yang pertama ada kolam. Kolam ini terdiri dari ada kolam tradisional atau ekstensif. Kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Selanjutnya ada kolam semi intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang di bagian dinding dan pematangannya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Selanjutnya ada intensif, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Ada kolam untuk pemijahan, penetasan, pemeliharaan atau pembesaran, dan kolam pemberokan induk. Kolam pemeliharaan ikan dapat dibedakan menjadi kolam pendederan dan kolam pembesaran. Kolam yang akan digunakan sebaiknya mempunyai saluran air, dasar kolam, pematang kolam. Adapun wadah budidaya ikan konsumsi yang kedua yaitu bak. Bahannya terbuat dari beton atau dapat juga fiber atau dapat juga dari terpal. Wadah budidaya ikan konsumsi selanjutnya adalah akuarium. Akuarium merupakan ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Semakin besar ukuran akuarium, maka semakin tebal ukuran kaca yang digunakan.
Wadah budidaya selanjutnya adalah keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Jenis wadah yang biasa digunakan adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.